Nah, apa yang membuat Mbak Putri ini bisa bertahan sampai 2 tahun nih di klinik perusahaan? Apa ya yang buatnya kayaknya satu gajinya mungkin ya dok ya. Gajinya kayak gimana? Gajinya lumayan lah dok. Lumayan besar. Lumayan. Oke, nah ketemu lagi di Dokpar TV. Kali ini Dokpar TV mau bikin konten apa ya WA? Ini aja. Ini kan saya punya apa namanya bidan nih. Kenapa dia milih kerja di sini daripada di rumah sakit, gitu kan? Nah, ini suka dukanya bidan kerja di perusahaan atau jadi bidan perusahaan ya, bukan bidan rumah sakit atau bidan klinik. Ini agak lumayan menarik. Nanti kita tanya-tanya lah. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan Q&A. Nah, itu bertanya, bidannya yang menjawab. Saya yang bertanya nih ya. Yang bertanya nanti apa sih motivasinya kerja menjadi tenaga medis di perusahaan. Oke, check it out. Nah, kita mulai sekarang ya. Ini saya ada 2 bidan di sini yang sudah malang melintang dan jungkir balik di dunia perklinikan ya. Siapa dulu yang mau ditanya ya? Yang senior dulu. Putri ya. Putri. Ini namanya Putri siapa, Put? Nama saya panjang dok. Ya, panjang. Masa namanya panjang? Kan Putri harusnya. Putri Febriski Harmaini Sarah. Waduh. Aku nggak bisa ngulang itu. Bisa diulang lagi. Putri Febriski Harmaini Sarah. Punya IG nggak, nanti biar disambungkan di sini? Ada dok IG-nya. Apa? Putri Febriski aja. Putri Febriski. Iya. Nah, nanti dicantumkan di sini ya. Oke, Mbak Putri, sudah kerja di klinik PT ini, kita nggak boleh sebut nama PT-nya ya. Iya. Sudah berapa lama ini? Kurang lebih 2 tahun lah dok. 2 tahun. Betah berarti. Alhamdulillah. Nah, apa yang membuat Mbak Putri ini bisa bertahan sampai 2 tahun nih di klinik perusahaan? Apa ya yang buatnya kayaknya satu gajinya mungkin ya dok ya. Gajinya kayak gimana? Gajinya lumayan lah dok. Lumayan besar. Lumayan. Kalau dibanding dengan rumah sakit atau klinik bidan swasta itu? Ya lebih besar di sini lah dok. Oh, lebih besar. Bisa 100 kali atau 100 kali? 100% atau 50% lebih banyak? Coba gaji di rumah sakit berapa itu ya? Kakak lupa. UMR lah kalau di Oh, rumah UMR. sakit, UMR. Kalau di sini Setengahnya lagi lah dok. setengahnya lagi ya. Oke. Terus suka dukanya kerja di PT, jadi bidan perusahaan tuh apa nih? Suka dukanya satu, jaringannya susah ya. Itu dukanya. Sukanya dulu lah. Oh, sukanya orangnya di sini enak lah karena kita sendiri kayak namanya orang desa itu keakrabannya lebih kuat gitu nah dok. Itu dia. Jadi kalau kita pengen ini bisa gitu kan. Kalau nggak ditutup pakai kain Jadi itulah. Harapannya Ada lagi nggak? udah pernah berobat Pak Tuan bisa mandiri juga dok ya. baru Mandiri. tutup dulu Pak. Jelas mandiri lah dulu dok. Terus selain itu? Baru kali ini berobat. Banyak pengalaman lah dok di sini lah dok. Oh, pengalaman yang paling berkesan selama praktek di sini? Dari kebidanan Tanggal 26. melahirkan di ambulan gitu pasti pengalaman Oh, melahirkan di ambulan ya. Iya, Kamu yang melahirkan atau kamu yang membantu melahirkan? Bapak divisi saya yang berapa? bantu melahirkan sih dok. Kalau Kirain kamu melahirkan di ambulan. enggak lah dok. Oh. Terus kejadian apa lagi yang berkesan selain melahirkan di ambulan?
kejadian yang berkesan itu kan biasanya namanya MCU-nya kapan? ini ya, namanya di hutan ini ya. Bapak udah berapa Kadang-kadang kali gajian di sini? kriminalitasnya ada juga kan Oh, ngeri juga 4 kali. kriminalitasnya. Berarti Jadi 5 bulan pernah yang lalu pengalamannya MCU. dulu apa ini orangnya itu berkelahi gitu kan. Jadi ditebas tangannya segini Bulan lumayan 2 ya, sekitar 30 bulan 2 Bapak cm. MCU berarti Jadi nih. pengalamannya ngejahit itu. ngejahit luka lebar, luka besar ya. Iya. Terkira kamu menjadi korban kejahatan. Enggak dong. Tapi kalau korban kejahatan belum pernah ya. Belum. Sakit Jadi untuk tenaga medis di klinik perusahaan itu masih aman ya, masih aman ya. Takutnya di luar sana itu yang pengen masuk ke menjadi tenaga medis perusahaan itu takut gitu. Ternyata kejahatan itu di luar tenaga medis ya. Jadi tenaga medis hanya gitu ya. menjadi apa? Lah obatnya. Penolongan. Penolong ya. Oke deh. Terus apa lagi? Suka apa namanya? Kesan-kesan yang lain? Kesannya apa lagi ya? Kalau kesan-kesan sih enak lah di sini kan Dok, mandiri. Jadi kita banyak ilmu juga, terus bisa ikut-ikut orang itu nanam-nanam kan juga. Oh, ikut menanam, bercocok tanam. Nanam-nanam. Nanam apa? Jamur. Iya, iya. Itu mah panen. Panen ya. Kalau sedihnya apa nih? Apa namanya? Sedihnya itu jauh dari orang tua lah Dok, orang tua, keluarga, apalagi pas pandemi corona ini kan. Oh. Pulang nggak bisa gitu kan. Biasanya kalau sebelum masa corona ini kalau pulang ke rumah berapa bulan sekali? 1 bulan sekali pasti pulang lah. 1 bulan pasti bisa pulang ya. Kalau sekarang Susah. 3 kali bulan. Susah pulang ya gara-gara corona ya. Terus apalagi selain nggak bisa pulang? Susah cari makanan yang enak lah, yang jelas kan di sini. Apalagi kalau kita lihat status-status teman gitu ya, makanan yang di kota tuh enak-enak. Kita di sini susah gitu kan. Susah makanan yang enak. Susah makan. Contoh makanan yang enak? Makanan yang enak ya kayak misalnya apa ya, makanan-makanan baru gitulah. Ini obatnya Mas. Misalnya kayak Ini juga bisa untuk obat kita biasa di kota misalnya Ya, makan makanan tapi yang ini wajib habisin bisa atau antibiotiknya. apa lagi gitu. Pizza, junk food. Terus Di sini nggak bisa dapetin kan. Oh. Jadi di sini enak pula ya. kan lebih bagus apa namanya duitnya nggak habis-habis kan, nggak kepake buat jajan makan yang enak. Itu kan makanan mahal. Bayarlah jadinya. Tapi untuk badan yang pegel-pegel itu Ya, bagus. jadi Ya. apa sukanya ya bisa 35. nabung lah kita. Oh, bisa Bulan nabung. sekali boleh supaya enakan badannya segar. Nabung sama Hah? kita di sini berusaha untuk Tunggu ambulan datang. Ayolah, Pak, kita, jauh. belajar masak Karena ini lah obatnya di gitu, sana. walaupun di kota nggak pernah. Bapak jauh lah. Oh, sebelum kerja di sini tuh nggak pernah masak. Belum pernah bisa masak sama Karena di sini harus makan, jadi terpaksa harus bisa masak sendiri ya. Udah di jalan sih. Oh gitu. Jadi ada pengalaman bagus dong itu. Atau besok Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Ya, di sini wajib bisa masak soalnya dong. Oh Harus gitu bisa ya. memanfaatkan apa yang ada. Oke lah. Terus ada lagi? Minum dulu. Atau Bapak makan siang dulu, minum obatnya dulu nih. Habis itu nanti Ya, kesini kalau karena kita harus makan medis, dulu juga baru bisa suntik. Banyak kali modal kita di sini. Bisa Modal? Makan dulu. modal pengalaman lah gitu kan nanti Oh. kalau kita mau bikin praktek sendiri gitu dong. Kalau mau praktek sendiri ini modalnya sudah cukup lah ya kalau dari jadi tenaga medis di perusahaan ya. Oke, kawan. Ini tadi sudah Q&A dengan Mbak Putri Sarah. Lupa aku namanya. Sekarang kita ini dari Banjarmasin ya. Iya, dong. Mbak Putri ya, Banjarmasin ya. Banjarmasin dan sekarang posisi kerja di PT di Kalimantan Tengah ya. Oh, Kalimantan Tengah di ujung mana ya? Kota. Pokoknya jauh lah dari kota, ini di pedalaman ya. Dan kita masuk ke bidan saya yang kedua ini, berasal dari Medan. Medan, Horas Medan. Medan.
Mana yel-yel Medan tuh? Horas Medan. Kurang dekat nih, kurang keras. Udah betul. Nah, Dwi, namanya siapa nih? Dwi Arianti, Dok. Dwi Arianti, umurnya berapa nih? 28. 28 tahun. Punya IG ya? Gak punya. Nggak punya. Aduh, mentang-mentang di hutan nggak punya IG ya. Iya. Baiklah, maaf ya kawannya, ini orang satu ini lahir di Medan tapi nggak punya IG, ini aneh kan? Kayak sudah berapa lama kerja di sini, Mbak Dwi? Baru mau 4 bulan, Dok. Baru 4 bulan. Iya. Oh, baru berarti ya. Baru. Betah nggak di sini kira-kira? Lumayan, Dok. Jangan lumayan, betah apa enggak? Ini jawabannya nggak ada pilihan ketiga soalnya. Betah, Dok, betah. Betah. Iya. Kenapa bisa betah? Karena uangnya banyak. Oh, uangnya banyak ya? Iya. Oh, kira-kira dari pengalaman dulu pernah di rumah sakit sebelumnya kan? Pernah, Dok. Pernah di rumah sakit ya? Pernah, Dok. Oke, lewat aja. Iya, iklan ya. Pernah di rumah sakit. Kalau dibanding pendapatan dari kerja di rumah sakit sama dengan di klinik perusahaan tuh perbandingannya berapa, Wi? Lebih banyak, hampir 50% lah di sini. Lebih banyak 50% di sini daripada gaji di rumah sakit. Pernah dicoba di klinik? Di Klinik misalkan bidan praktek swasta gitu, BPS. Dulu pernah, Dok. Terus Gajinya sedikit kali pun. sedikit ya, bisa dibandingkan dengan yang di perusahaan. Ini supaya menjadi motivasi teman-teman bidan atau tenaga kesehatan yang lain yang pingin masuk kerja di perusahaan itu kayak gimana gambaran Kalau di gajinya. klinik bidan hampir 4 kali lipat lebih banyak di sini. Wow, 4 kali lipat Lebih banyak di sini. lebih banyak dari sini ya. Iya. Oh, pantas kamu betah ya. Iya, Dok. Nah, selama 4 bulan ini sudah punya pengalaman apa nih di klinik perusahaan ini? Di sini banyak pengalaman sih, Dok, karena langsung menangani pasiennya. Oh. Banyak di sini pengalaman operasi sama dokter. Nah, baru lihat di sini operasi langsung. Oh, udah bisa praktek berarti. Bisa, Dok. Sebelumnya belum pernah lihat operasi-operasi gitu. Sebelumnya kan kalau di rumah sakit cuman mendampingi tapi nggak pegang langsung gitu, Dok. Yang pegang langsung kan dokternya kalau di rumah sakit. Kalau di sini, Bisa pegang sendiri. oh kebetulan dokternya ngasih ya. Kebetulan dokternya ngasih. Oh, kalau nggak ngasih tetap sama aja kan? Tetap sama aja. Berarti dokternya di sini malas, nggak mau operasi sendiri ya. Kayak selain dari gaji, apalagi yang menarik dari Mbak Dwi untuk tetap bertahan di apa nih di klinik PT? Kalau di PT mereka lebih menghargai profesi kesehatan sih, Dok. Oh. Kalau kayak di luar itu kan gajinya sedikit, terus nggak ditanggung apa-apa. Kalau di perusahaan kan ada mes perusahaan, air, listrik ditanggung, jadi gajinya bisa disimpan bersih gitu, Dok. Paling cuma untuk makan aja. Makan nggak ditanggung? Makan ya. Oh, harus makan sendiri ya? Iya. Karena kadang-kadang setiap orang kan makannya beda-beda. Iya. Sehari ada yang 4 kali, 5 kali. Iya, Dok. Selain tadi gaji sama fasilitas dari perusahaan, apalagi yang membuat Mbak Dwi ini bertahan atau betah di sini nih? Karena kalau di kebun nggak ada apa-apa kan, Dok, jadi benar-benar bisa nyimpan uang. Kalau di kota banyak godaan, bisa ke mall, kemana-mana, jadi uangnya nggak bisa tersimpan. Jadi lebih boros di kota ya? Iya. Oh, ini kalau di hutan, di kebun kayak gini nih Iya. lebih terjaga keuangan ya? Iya dong. Nah itu teman-teman ya, teman-teman medis yang suka boros di kota sana, kalau pingin belajar hemat ya harus masuk ke hutan atau di kebun yang tidak ada apa-apa gitu kan. Ya ada apa-apa biar cukup buat makan aja kan. Nah, pengalaman selama jadi tenaga medis di apa nih di perusahaan yang tidak mengenakan atau yang apa ya, yang kurang nyaman itu loh, supaya teman-teman tahu nih yang kurang nyaman apa ya kira-kira. Yang kurang nyaman paling kadang beberapa dari contohnya ibu hamil mau melahirkan gitu kan. Mereka terkadang lebih percayanya sama yang penolong di kampung daripada sama yang orang medis gitu sih. Lebih percaya dukun. Iya. Masih ada dukun di sini. Terkadang gitu. Jadi kadang kalau kita kasih saran apa,
mereka lebih dengar yang dari kampung, saran dari kampungnya. Nah itu kadang yang buat ribet, kadang bisa jadi buat komplikasi sampai infeksi kadang karena pakai ramu-ramuan gitu. Padahal jadinya nggak bersih, nggak steril gitu. Oh gitu. Ya selain itu ada lagi nggak apa sesuatu yang minusnya lah? Kan tadi kan plusnya gajinya besar, bisa nabung, terus apa gitu? Yang lain, yang minusnya, yang kurang baiknya kerja di perusahaan. Kalau minusnya dibandingin sama rumah sakit ya harus standby 24 jam. Kalau di rumah sakit kerja sesuai dengan jam kerja aja. Setelah siap jam kerja pulang nggak ada urusan lagi. Tapi kalau di perusahaan tetap harus wajib standby 24 jam. Oh, 24 jam ya. Iya. Oke lah, ada apa namanya? Mungkin itu saja ya kawan-kawan yang pengen kerja di perusahaan atau menjadi tenaga medis di perusahaan. Jangan jadi dokter perusahaan ya, nanti saya tersaingi ya. Pendapatan saya nanti turun ya. Oke, mungkin itu saja. Ini Mbak Dwi nggak punya IG ya, nanti buat ya. Oke, sementara itu saja dari Dokter TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setiap subscribe yang Anda berikan, saya akan subscribe balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.